Shalom jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita hari ini. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah atas hidup kita, atas hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bekerja Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Katakan pribadi yang agung, untuk hati yang terbuka, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan Tuhan, dilembut, tak ada yang mampu hentikan. Mau hidup dalam tuntunan ilahi-Mu Bapa. Katakan bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan tercurah untuk hati yang terbuka, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan Tuhan, dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan. Kuasa-Mu bekerja. Oh, haleluya Tuhan. Oh, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Tuhan.
Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Tuhan, yang haus akan kami lakukan perkara besar Tuhan, yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Tuhan, penuhi kami. Setiap hati yang haus akan-Mu, kami lakukan perkara besar Tuhan, yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan setiap hari bergerak dengan, katakan setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, haleluya. Kami mau Tuhan dipenuhi Tuhan, kuasa-Mu setiap hari Bapa. Tuntunan ilahi terjadi atas hidup kami Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami, lawat hidup kami Tuhan, jamah hidup kami Bapa. Penuhi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup Tuhan dengan tuntunan ilahi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Kau tak pernah gagal Tuhan atas hidup kami Yesus. Kau tak pernah gagal. Kau sanggup melakukan semuanya. Tangan-Mu yang berkuasa, tak terbatas.
kuasa-Mu Tuhan. Oh, segala kuasa ditundukkan di kaki-Mu, Raja pemenang. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab Kau tak pernah gagal Tuhan. Kau sanggup lakukan semuanya. Tangan-Mu yang berkuasa, Tangan-Mu berkuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ditunduk, oh Yesus, Raja pemenang. Tiada yang mustahil. Oh haleluya Yesus, bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh katakan dengan iman-Mu, Kau tak pernah gagal. Tidak pernah gagal Tuhan. Sanggup melakukan semuanya Tuhan atas hidup kami. Tangan-Mu yang berkuasa, tak terbatas. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa ditundukkan di kaki-Mu, Raja pemenang, Raja pemenang. Tiada yang mustahil, sebab tiada yang mustahil Tuhan. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi-Mu Yesus Tuhan. Katakan Tuhanku, Tuhan, Tuhanku. Amin. Bagi-Mu Yesus Tuhan. Mustahil Tuhan. Bagi Raja pemenang, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, sebab Kau Raja pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang gagal Tuhan atas hidup kami Tuhan, karena Kau berperkara atas hidup kami Bapa. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kuasa-Mu terjadi lebih besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tangan-Mu tidak terbatas atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus apa yang akan kami dengarkan. Biar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi kekuatan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Acap kali saya menceritakan hal ini. Bayangkan suatu hari Anda berdiri di pinggir jalan menunggu bis. Bis datang dan berhenti di depan Anda. Pintu bis terbuka dan Anda masuk ke dalamnya.
pintu bis menutup dan mulai berjalan bersama dengan diri Anda yang ada di dalamnya. Setengah jam kemudian Anda bertanya kepada Pak sopir, "Pak, tolong tanya, bis ini akan kemana?" Pak sopir menjawab, "Wah, saya tidak tahu bis ini mau kemana. Bagi saya yang penting bis ini asal berjalan. Mau ke timur atau ke utara tidak penting. Yang penting asal bis ini berjalan." Lalu Pak supir balik bertanya kepada Anda, "Kalau saudara sendiri mau kemana?" Anda menjawab, "Saya juga tidak tahu mau kemana, Pak. Bagi saya yang penting asal naik bis." Mungkinkah Anda melakukan hal tersebut? Naik bis dengan sopir yang tidak tahu ia mau kemana, dan Anda sendiri juga tidak tahu Anda mau pergi kemana. Tentu Anda tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu. Mengapa? Karena bila Anda melakukannya, maka Anda akan membuang-buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal kita tahu bahwa waktu adalah salah satu aset yang sangat berharga. Dan yang sekali terbuang, ia tidak akan pernah kembali lagi. Hal ini menunjukkan pentingnya tujuan, sasaran, arah kehidupan atau visi. Visi, gambaran jauh di depan tentang tujuan yang hendak kita capai. Visi, gambaran jauh di depan tentang sasaran yang hendak kita raih. Visi, gambaran jauh di depan tentang kehidupan yang kita inginkan. Bila kita hidup tanpa visi, artinya hidup tanpa tujuan, tanpa sasaran, tanpa arah, maka kita akan hidup dengan membuang-buang waktu. Sedangkan membuang-buang waktu sama seperti kalau kita membuang-buang uang yang di tangan kita dengan melemparkannya selembar demi selembar ke dalam api sehingga terbakar habis. Uang tersebut bukan saja terbuang sia-sia, ia juga tidak akan kembali kepada kita. Berarti terdapat kaitan yang erat antara visi, penggunaan waktu secara efektif, dan kehidupan yang tidak sia-sia. Hal tersebut nampak di dalam lomba lari. Di dalam perlombaan lari, seorang atlet akan berupaya menggunakan waktu dengan seefektif mungkin, yaitu dengan berlari secepat mungkin. Setiap detik harus ia isi dengan menempuh jarak sejauh mungkin. Lebih jauh dibandingkan para lawannya. Bukan itu saja. Di dalam lomba lari, seorang atlet harus berlari dengan tujuan yang jelas, yaitu garis finish. Sebab secepat apapun yang bersangkutan berlari, kalau ia salah arah sehingga tidak mencapai garis finish, maka ia tidak akan menjadi pemenang. Kalau garis finish berada di timur dan ia berlari ke arah barat dengan kecepatan yang tinggi, lebih cepat daripada para pelari yang mencapai garis finish, tetap yang bersangkutan tidak akan memperoleh gelar juara. Hanya dengan berlari secara terarah dan dengan menggunakan waktu secara efektif, barulah keberadaan dirinya di dalam gelanggang pertandingan tidak sia-sia. Hanya dengan demikian, keikutsertaan yang bersangkutan dalam perlombaan itu ada gunanya. Tidaklah mengherankan apabila dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita, para pengikut Kristus, seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Di dalam hal ini yaitu gelanggang perlombaan lari. Melalui gambaran tersebut ia menjelaskan bahwa bila kita ingin kehidupan kita di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini, bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, maka ada 4 raksasa, yaitu 4 perintang yang ada dalam diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. 4 perintang ini bukan berada di luar diri kita, namun berada di dalam hidup kita sendiri. 4 perintang dalam bentuk 4 mentalitas yang harus kita atasi. Dan hanya dengan demikian barulah kita dapat menyelesaikan perjuangan sampai akhir dengan gemilang atau go the distance. Hanya dengan demikian
barulah kita dapat mengisi kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Go the distance. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, kita mempelajari keempat perintah tersebut dan bagaimana kita dapat menaklukkannya. Agar supaya dengan demikian, masa sukar yang sedang kita lewati sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia ini dapat kita lalui dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun dengan penuh makna dan berkemenangan. 3 sikap dari keempat perintah tersebut sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lewat. Dan hari ini kita akan mempelajari perintah keempat. Ketiga perintah, yaitu mentalitas dalam diri kita tadi adalah perintah pertama. Mentalitas menyerah kepada nasib atau mentalitas fatalistik. Perintah kedua, mentalitas tidak disiplin, yaitu tidak mampu menguasai atau mengendalikan diri kita sendiri. Perintah ketiga, mentalitas tidak fokus, yaitu hidup yang tidak terarah. Kita telah belajar mengapa kita wajib hidup mengatasi ketiga mentalitas tersebut dan langkah-langkah untuk menaklukkannya. Sekarang kita akan membahas perintah yang keempat. Untuk itu kita akan membaca kembali 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu, pada dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana alias tidak abadi. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam ayat 27, Paulus berkata bahwa ia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Dengan alasan agar supaya sesudah menyelesaikan tugas yang ia emban dalam hidupnya, yaitu memberitakan Injil, ia tidak ditolak oleh Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. After I preach to others, I myself will not be disqualified. Sesudah berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri tidak dinyatakan tak memenuhi kualifikasi. Disqualified. Tak memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat untuk menjadi pemenang. Kalau saya sederhanakan, Paulus tidak ingin hidupnya ternyata tidak meraih sasaran. Alias di akhir kehidupannya, ia dapati hidupnya sia-sia. Mengapa sia-sia? Di dalam ayat 26, ia menjelaskan, yaitu karena ia berlari tanpa tujuan. Atau petinju yang sembarangan saja memukul. Singkat kata, di samping hidup ini harus terfokus pada sasaran, yaitu sebagaimana yang telah kita bahas di minggu yang lalu, hidup ini haruslah memiliki tujuan atau visi. Berarti perintah keempat yang harus ditaklukkan dalam kehidupan ini adalah hidup dengan mentalitas miopi. Apakah miopi? Miopi adalah kelemahan mata yang disebut dengan rabun jauh. Orang yang mengalami miopi atau rabun jauh hanya dapat melihat benda-benda yang berada di dekat dirinya. Benda-benda yang berada agak jauh dari dirinya
nampak kabur. Demikianlah orang yang hidup dengan mentalitas miopi. Ia hidup hanya dengan sasaran jangka pendek, alias hidup yang tidak visioner. Ia hidup hanya untuk kenyamanan jangka pendek dan tidak mampu berpikir panjang. Kalau ia punya uang, ia akan hambur-hamburkan uang itu untuk kenikmatan sesaat. Dan ia tidak akan menabungnya untuk masa depan dari kehidupannya. Bukan hanya uang, termasuk waktu yang ia miliki akan ia hambur-hamburkan untuk hal-hal yang hanya memberi kesenangan jangka pendek. Ia tidak berpikir, ia tidak mau berpikir, dan tidak mampu berpikir untuk hari esok. Yang penting sekarang sedang. Peduli amat dengan masa depan. Inilah sopir yang mengemudikan bis tanpa arah, yang penting asal bis jalan. Itulah penumpang yang naik bis tanpa ia tahu ia akan pergi kemana. Yang penting asal naik bis. Inilah orang yang berlari tanpa tujuan dan petinju yang sembarangan saja memukul. Akibatnya tenaga mereka habis sebelum menyelesaikan pertandingan. Ya, kita harus mengatasi mentalitas miopi atau hidup hanya untuk sasaran jangka pendek ini. Dengan hidup secara visioner. Hidup dengan gambaran jauh di depan tentang kehidupan yang kita inginkan. Visi yang diumpamakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25 tadi sebagai hadiah dan mahkota yang ingin didapatkan oleh para atlet dalam perlombaan. Mahkota yang kata Paulus di dalam ayat 24 membuat kita harus berlari begitu rupa sehingga kita memperolehnya. Jadi, mengapa visi untuk memperoleh mahkota ini sangat penting? Mengapa hidup secara visioner itu sangat diperlukan? Yang pertama, visi memberikan alasan bagi kita untuk hidup. Visi membuat kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini ada tujuannya. Kehidupan kita di dunia ini bukan asal ada atau asal hadir. Bukan. Kita ada di dunia dengan tujuan. Hal yang sama dengan para atlet. Mereka sadar bahwa diri mereka berada di gelanggang pertandingan bukan kebetulan. Mereka ada dalam gelanggang pertandingan dengan tujuan, yaitu untuk merebut hadiah. There is a sense of purpose in their lives. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka ada tujuannya. Hal itu ditulis Paulus dalam ayat 25 sebagai berikut. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mengapa para atlet yang mengambil bagian dalam pertandingan berjuang dengan segenap hati? Yaitu menguasai dirinya dalam segala hal. Karena mereka sadar bahwa mereka berada di dalam gelanggang pertandingan untuk memperoleh hadiah. Yaitu mahkota kejuaraan. Visi itu memenuhi hati mereka. Itu sebabnya mereka berjuang. Hal ini mengingatkan saya kepada Catherine Booth, istri dari William Booth, pendiri dari Balak Keselamatan atau The Salvation Army. Sebuah lembaga pelayanan Kristen yang didirikan 155 tahun yang lampau. Sebuah lembaga pelayanan yang sangat berpengaruh dan membawa kontribusi yang positif di seluruh dunia. Catherine dan William Booth dianugerahi Tuhan 9 orang anak. Setiap malam, sebelum anak-anak itu tidur, Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur mereka untuk berdoa. Sudah itu ia berkata kepada anak-anaknya, kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan kalian. Artinya sejak kecil ke dalam diri anak-anaknya, Catherine Booth menanamkan visi. Yaitu bahwa mereka akan melihat dunia yang menjadi lebih baik karena keberadaan mereka. Visi yang menimbulkan kesadaran
bahwa keberadaan mereka di dunia tidaklah terjadi secara kebetulan. Namun karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan. Anak-anak dari William dan Catherine Booth ketika sudah dewasa menjadi orang-orang yang membawa dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat sampai hari ini. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Evangeline Booth, putri mereka. Ketika masih berusia 17 tahun, Evangeline Booth berhasil mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan perburuan. Sehingga anak-anak di bawah umur tidak lagi boleh dipekerjakan. Sebab saat itu anak-anak kecil ini diperas tenaganya dengan upah yang sangat rendah. Masih banyak hal lain yang telah dihasilkan oleh anak-anak dari William dan Catherine Booth. Seperti berdirinya panti-panti asuhan bala keselamatan di seluruh dunia. Semua itu diawali dari visi yang ditanamkan dalam hidup mereka oleh ibu mereka. Visi yang memberi alasan bagi mereka untuk hidup. Visi yang membuat mereka tidak hidup secara sia-sia. Sekarang yang kedua, mengapa visi adalah penting? Sebab visi membangkitkan semangat juang. Tanpa pandangan jauh ke depan, dengan melihat gambaran tentang apa yang akan diraih, orang akan mudah kehilangan semangat juang. Khususnya ketika tantangan demi tantangan menghadang. Orang akan merasa bahwa apa yang ia lakukan tidaklah ada gunanya. Alhasil, ia akan merasa bosan dan kehilangan semangat untuk meneruskan apa yang sedang ia kerjakan. Alkisah, seseorang sedang berjalan di pinggir sebuah sungai. Ia melihat ke bawah dan ia melihat dua orang sedang bekerja di dasar sungai. Yang bersangkutan merasa tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh kedua orang tersebut. Sehingga ia turun ke sungai untuk menemui mereka. Kepada orang yang pertama ia bertanya, apa yang Bapak sedang kerjakan? Orang tersebut dengan wajah murung dan dengan nada suara yang penuh kebosanan berkata, saya mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Setiap pagi sampai sore hari ini yang saya kerjakan. Panas ataupun hujan, hal ini yang saya lakukan. Saya sekadar mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Kemudian orang tadi bertanya kepada orang yang kedua. Kalau Bapak, apa yang Bapak kerjakan? Sebenarnya yang dikerjakan oleh orang kedua ini tidaklah berbeda dengan yang dikerjakan oleh orang yang pertama. Yaitu mengangkat batu dari sungai ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama. Ia menjawab dengan penuh antusias dan dengan senyum yang lebar. Ia berkata, kalau saya sedang menyiapkan pembangunan sebuah jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong para penduduk untuk dapat melewati sungai ini tanpa kesulitan. Jembatan yang akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini. Anda melihat bedanya? Orang yang pertama bekerja tanpa visi. Sehingga semangat juang dalam dirinya mudah pudar oleh rasa bosan dan kesukaran. Orang yang kedua bekerja dengan visi. Ia dapat melihat gambaran tentang apa yang akan terwujud di balik apa yang sedang ia kerjakan. Yaitu sebuah jembatan yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu ia bekerja tanpa rasa bosan dan penuh dengan semangat juang. Memang visi membangkitkan semangat juang. Itulah yang dikemukakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 27. Di dalam ayat 27 ia berkata seperti demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 kalimat pertama dia katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ia melatih seluruh tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Artinya ia berjuang dengan sekuat tenaga. Mempersiapkan diri untuk bertanding. Mengapa? Karena seperti yang ia katakan di ayat 25. Ada mahkota yang sedang menanti dirinya. Artinya sementara ia berjuang. Ia sudah membayangkan mahkota yang hendak ia raih. Artinya sementara ia berjuang.
visi tentang masa depan telah terbayang di benaknya. Artinya visi membangkitkan semangat juang di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, mengapa hidup secara visioner sangatlah diperlukan. Karena visi akan menentukan bobot dari kehidupan kita. Visi akan menentukan bobot dari kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan visi yang mulia, maka barulah kehidupan kita akan menjadi mulia. Tetapi apabila visi dalam kehidupan kita hina, maka kehidupan kita pun akan menjadi hina. Singkat kata, salah satu hal yang sangat menentukan kualitas kehidupan kita adalah visi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Martin Luther King Jr., tokoh gerakan perjuangan sipil dan pembaru tatanan sosial di Amerika yang sangat terkenal itu, berkata demikian, "If a man has not discovered something he's willing to die for, he's not fit to live." Apabila seseorang belum menemukan tujuan hidup yang sedemikian mulia sehingga pantas dibayar dengan nyawanya, ia tidak pantas untuk hidup. Apabila seseorang belum memiliki visi yang mulia sehingga ia rela mati untuk hal tersebut, sesungguhnya orang itu tidak pantas untuk hidup. Martin Luther King Jr. menghidupi apa yang ia sering katakan demi visi kesamaan hak-hak sipil orang Amerika. Ia telah membayarnya dengan nyawanya. Visi yang mulia yang menjadikan dirinya sebagai pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian termuda di sepanjang sejarah. Ya, visi menentukan bobot kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan visi yang luhur dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian kehidupan kita yang satu kali ini tidak sia-sia. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 25. Di situ ia berkata seperti demikian. Seperti yang sudah kita baca. Dia katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apabila untuk memperoleh mahkota yang tidak abadi, fana, para atlet rela berjuang dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi kita, para pengikut Kristus. Kita memiliki visi yang mulia yang digambarkan Paulus sebagai suatu mahkota yang abadi. Visi, yaitu agar nama Yesus dikenal oleh semua orang dan segala bangsa menjadi muridnya. Visi yang akan menjadikan kehidupan kita tidak sia-sia, tetapi berbobot dan penuh makna. Visi yang Yesus disampaikan sebelum ia naik ke surga dengan berkata kepada para pengikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Visi seperti demikian menjadikan kehidupan kita yang satu kali di dunia ini tidak pernah kita sesali. Visi itu pula lah yang membuat kita tidak akan menyerah terhadap kesukaran maupun tantangan yang sebesar apapun yang ada di hadapan kita. Kita akan terus berjuang sampai rencana Tuhan atas dunia ini digenapi. Dan kita memandang bahwa merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalamnya. Singkat kata, janganlah hidup seperti orang yang ketika meninggal dunia dimakamkan. Dan pada batu nisan di makamnya dituliskan kalimat, si Anu meninggal di usia 16 tahun. Dan dimakamkan di usia 66 tahun. Aneh, sangat tidak biasa-biasa. Pada umumnya orang akan dimakamkan beberapa hari sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga kalau ia meninggal dunia di usia 16 tahun, tentu ia akan dimakamkan di usia 16 tahun pula. Tetapi mengapa orang ini dimakamkan di usia 66 tahun? Apa yang terjadi dengan jenazahnya dari usia 16 tahun sampai 66 tahun itu? Sebenarnya yang bersangkutan meninggal dunia di usia 66 tahun. Sehingga oleh karena itu ia juga dimakamkan di usia 66 tahun. Lalu mengapa pada batu nisannya dituliskan
bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di usia 16 tahun. Sebab sejak usia 16 tahun sampai 66 tahun, walaupun ia hidup, dirinya sama seperti orang yang sudah mati. Yaitu ia hidup tanpa visi. Orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi memiliki visi. Visinya sudah terkubur bersama dengan jenazahnya. Demikianlah orang yang hidup tanpa visi. Ia hidup sama seperti orang yang sudah mati. Keberadaan dirinya tidak lagi berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya keinginan saya kalau nanti saya meninggal dunia, pada batu nisan saya dituliskan kalimat seperti demikian. Bambang Wijaya meninggal di usia menurut saudara harusnya saya meninggal di usia berapa? Oke lah, Bambang Wijaya meninggal di usia 75 tahun. Dimakamkan dengan terpaksa karena sesungguhnya masih diperlukan. Ya, kehidupan kita tidak akan sia-sia. Kehidupan kita akan terasa diperlukan oleh lingkungan sekitar kita. Karena kita hidup bukan tanpa tujuan, namun dengan visi yang mulia. Tidaklah mengherankan apabila Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik, penceramah yang sangat termasyhur dari Amerika Serikat, orang buta tuli pertama yang memperoleh gelar sarjana dari Amerika, yaitu pada tahun 1904. Dikenang orang karena kalimat yang ia ucapkan. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang sehat namun tidak memiliki visi. Artinya, walaupun orang dapat melihat dengan matanya, namun kalau ia tidak memiliki visi dalam kehidupannya, maka sesungguhnya matanya yang melek itu tiadalah berguna. Sebaliknya, walaupun orang secara jasmania mengalami kebutaan seperti Helen Keller, asal yang bersangkutan hidup dengan visi yang besar dan mulia, maka keberadaan dirinya tidaklah akan sia-sia. Itu sebabnya dalam masa kehidupannya, Helen Keller telah memperoleh berbagai bintang penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Yaitu karena kontribusinya yang sangat besar bagi kemajuan kemanusiaan. Yang membuktikan bahwa orang yang buta secara jasmania tidaklah harus hidup tanpa visi. Hidup yang seperti demikian jauh lebih mulia dibandingkan orang yang melek matanya namun hidup tanpa visi. Memang kita sedang mengalami masa yang sukar sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia seperti hari-hari ini. Namun kesukaran ini tidaklah boleh membuat kita menjadi patah semangat. Tidak boleh membuat kita kehilangan visi. Sebaliknya dari hidup menyerah kepada nasib atau hidup dengan mentalitas fatalistik, mari kita terus bergerak maju ke depan dengan mengandalkan Tuhan. Sebaliknya dari hidup tanpa mampu menguasai diri, mari kita hidup dengan sikap yang disiplin. Sebaliknya dari hidup yang tak terarah alias tidak fokus, marilah kita hidup mengkonsentrasikan diri dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Ingat 4 perintah yang harus kita taklukkan. Perintah yang ada dalam diri kita sendiri. Yaitu 1. Mentalitas fatalistik atau menyerah pada nasib. 2. Mentalitas tidak disiplin atau tidak mampu menguasai diri sendiri. 3. Mentalitas tidak fokus atau hidup tak terarah. 4. Mentalitas miopi, rabun jauh atau hidup tanpa visi. Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk mengubah kehidupan kita. Ia menyerahkan nyawanya sampai mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari kesia-siaan dan membentangkan kehidupan yang baru yang penuh dengan makna. Oleh sebab itu, tak usah kita menyesali nasib. Namun dengan anugerah Tuhan, mari kita meraih hari depan yang indah yang telah Ia sediakan. Jangan lagi hidup dengannya dengan tujuan jangka pendek.
Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan yang indah dan gemilang bagi kehidupan kita. Mari dengan iman kita berjuang meraih masa depan yang telah Ia janjikan itu. Kita yakin bersama dengan Allah kita akan mencapai garis akhir dalam perjuangan ini dengan gemilang. Go the distance. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah membuka jalan bagi kami untuk mencapai garis akhir seperti yang Kau sediakan dan janjikan dengan gemilang. Kasih-Mu menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Kesetiaan-Mu menjamin bahwa Engkau menyertai, menuntun dan membawa kepada kami sampai kepada sasaran indah yang Engkau telah sediakan bagi kami. Oleh karena itu dalam hidup ini kami memandang jauh ke depan kepada apa yang Tuhan telah janjikan itu. Dengan yakin bahwa Tuhan yang telah memulai perkara yang baik dalam hidup ini akan meneruskannya sampai sempurna dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah melalui online hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau sendiri hadir bersama dengan mereka. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu menjamah kehidupan mereka. Tangan-Mu yang sanggup meneduhkan badai. Tangan-Mu yang membangkitkan orang dari keputusasaan dan memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Yang mencelikkan mata yang buta dan memberikan hari esok yang baru bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Tangan-Mu itu juga yang menjamah setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karya mereka, dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, dan curahkan berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saya mengucapkan berkat kehidupan, saya mengucapkan pemulihan, saya mengucapkan masa depan yang indah, saya mengucapkan limpah anugerah Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan harapan, nama yang memulihkan, nama yang memberikan jaminan untuk hari esok, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, saya telah berdoa. Amin. Puji Tuhan karena Anda telah mengikuti ibadah ini hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Berikut ini beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Untuk ibadah umum yang akan datang tanggal 2 Agustus 2020 akan dilakukan 2 kali ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 9 sampai pukul 10. Ibadah kedua pukul 17 sampai pukul 18. Kita harus tetap memperhatikan himbauan protokol kesehatan pemerintah sebagai berikut. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tempat duduk berjarak, pengecekan suhu badan, bersalaman dengan tidak berjabat tangan. Bagi anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun dan bapak ibu yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai anjuran pemerintah, tidak diizinkan untuk hadir mengikuti ibadah di gereja. Melainkan Anda dapat mengikuti ibadah secara live streaming melalui YouTube channel GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon pada pukul 9 pagi. Pastikan Anda mengikutinya. Untuk pertemuan kesan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis. Bisa dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Untuk informasi mengenai nomor ID dan password akan dikirimkan oleh ketua kesan masing-masing. Mari kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Selain itu, tersedia alternatif bagi saudara yang ingin memberikannya secara langsung. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan dan perpuluhan yang tersedia di depan ruang ibadah umum. Pastikan Anda memiliki buku ibadah harian Jilid 3 untuk periode bulan Juli sampai dengan September yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku ibadah harian dengan harga Rp50.000 di kaunter depan setelah ibadah selesai.
Untuk informasi lebih lanjut tentang MDC Cirebon, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi hotline di bawah ini. Sekian MDC News minggu ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, segala kemuliaan Tuhan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat, Engkau tetap Tuhan. Kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota ini dipenuhi nama Tuhan. Indonesia kami, Indonesia